Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tribakti Setiawan, NIM 1905510078. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia dengan NIM 1905510080. Perkenalkan, nama saya Dita Ersa Melani dengan NIM 1905510113. Pengertian risiko strategi. Risiko strategi adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan melaksanakan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengertian manajemen risiko menurut William et al. Adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Kemudian, risiko strategi timbul antara lain karena pertama, kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Kemudian, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai. Yang keempat, menetapkan tujuan strategi yang kurang agresif. Yang kelima, ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Dan yang terakhir, ada kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, sumber-sumber risiko strategi. Terdapat beberapa penyebab terjadinya sumber risiko strategi, yaitu yang pertama, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Di sini, penetapan tujuan strategi pada hakikatnya perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis perusahaan. Yang kedua, pengambilan strategi yang berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa maupun nasabah baru. Sedangkan strategi berisiko rendah adalah strategi di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya yang bersifat tradisional, sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga, ada posisi bisnis perusahaan. Posisi bisnis perusahaan dapat dilihat dari beberapa sisi. Beberapa di antaranya adalah pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan perusahaan, keunggulan kompetitifnya, efisien dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi dan dampaknya pada kondisi perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dapat mengantisipasi risiko strategi akan terlihat dari seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan yang dapat dinilai berdasarkan posisi perusahaan di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Kemudian, pencapaian rencana bisnis perusahaan. Pencapaian rencana bisnis ini akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Kemudian, kesesuaian strategi. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pertama, visi, misi, dan arah bisnis yang dicapai. Yang kedua, kultur organisasi. Yang ketiga, faktor kemampuan organisasi yang mencakup SDM, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen. Yang keempat adalah tingkat toleransi risiko. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan usaha. Faktor penentu risiko strategi. Ada dua faktor penentu risiko strategi. Yang pertama, perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah antaranya karena adanya bank atau pemain baru yang masuk ke dalam industri, yang muncul produk substitusi baru. Yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi. Di sini, perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategi. Hal ini setidaknya
bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan ternyata tidak terlalu komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi pada suatu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu bank. Selanjutnya terdapat pengambilan strategi. Tingkat risiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. Berisiko rendah di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya, atau menyediakan produk yang bersifat tradisional, sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Berisiko tinggi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, maupun nasabah baru. Kemudian terdapat cara mengatasi risiko strategi. Solusi dari risiko strategi adalah dengan menyusun suatu strategi yang benar-benar matang. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang mungkin muncul dalam keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Berikutnya ada posisi bisnis perusahaan. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang keempat, diversifikasi kegiatan usaha. Yang kelima, cakupan wilayah operasional. Yang keenam, kondisi makroekonomi. Dan yang ketujuh, dampaknya pada kondisi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko strategis. Untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian terdapat penerapan manajemen risiko strategis. Bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri dari 4. Yang pertama, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern. Yang pertama yaitu ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis dalam mengkomunikasikan kepada penjabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Berikutnya, sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat yang telah terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan intern dan ekstern, serta kode etik internal perusahaan. Kemudian ada organisasi manajemen risiko strategis. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko. Strategi secara keseluruhan dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko strategi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam penyusunan strategi, perusahaan perlu yang pertama, memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Yang kedua, mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis perusahaan industri, dan kinerja keuangan, struktur organisasi, dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan datang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia
setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi risiko. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kecakupan prosedur, yaitu untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Limit risiko strategis secara umum terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Yang pertama, identifikasi risiko strategis. Perusahaan harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan atau berisiko tinggi, seperti strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Pengukuran risiko strategis menggunakan indikator berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Peringkat risiko, yaitu yang pertama ada low, yang kedua low to moderate, yang ketiga moderate, yang keempat moderate to high, dan yang terakhir yang kelima yaitu high. 4. Sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif, yaitu yang pertama dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, yang kedua menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Penyebab risiko strategis yaitu ada 4. Yang pertama, risiko operasi, yaitu risiko operasi timbul dari konsekuensi masalah yang terjadi dalam operasi, manufaktur, dan proses. Beberapa indikator dari risiko operasi antara lain mesin yang tidak berjalan, tingkat kesalahan yang sering terjadi, adanya varians yang tidak dapat dijelaskan, tingkat defect yang tinggi, dan banyak komplain dari pelanggan. Yang kedua, resiko aset impairment, yaitu risiko aset impairment adalah risiko yang terjadi ketika sesuatu aset kehilangan porsi yang signifikan dari nilainya. Sekarang karena ada kemungkinan penurunan dalam arus kas yang dihasilkan. Risiko ini menjadi strategis ketika terdapat penurunan dari nilai finansial, hak kekayaan intelektual, dan kondisi fisik aset yang sangatlah penting bagi pengimplementasian strategi. Yaitu ada 3, penurunan nilai finansial suatu aset, hak kekayaan intelektual, dan penurunan kondisi aset fisik. Ketiga, risiko impetitif, yaitu risiko impetitif adalah risiko yang berasal dari perubahan lingkungan kompetitif yang dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk dapat menciptakan value dan mendiferensiasikan barang dan jasa. Indikator-indikator dari risiko kompetitif antara lain, yang pertama, adanya pengenalan produk baru dari pesaing, adanya perubahan regulasi, perubahan dalam perilaku pembelian konsumen. Risiko franchise,
Tidak seperti ketiga sumber risiko sebelumnya, risiko franchise atau sering pula disebut sebagai risiko reputasi bukanlah sumber risiko. Risiko ini merupakan konsekuensi dari risiko yang berlebih dari salah satu dari ketiga dimensi risiko sebelumnya, yaitu adanya pemberitaan buruk dari media, terkena tuntutan hukum dari pihak lain, dan adanya masalah pada sistem. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.